Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berdasarkan kejadian nyata. Semua nama, karakter, dan peristiwa sudah dirubah. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan moral, bukan untuk menyudutkan lembaga, agama, atau individu tertentu. Tonton sampai selesai, karena ada pesan dan hikmah dari cerita ini. Malam itu, udara di Bungursari, Tasikmalaya, terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena firasat buruk yang menyelimuti Dadang sepanjang perjalanan pulangnya. Ia tidak tahu apa yang menimbulkan rasa ganjil di hatinya malam itu. Apakah karena lelah setelah seharian bekerja sebagai seorang guru PNS dan pemuka agama yang dihormati di lingkungannya, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang menimpanya? Dadang bukanlah pria yang mudah terguncang. Ia telah melalui banyak cobaan hidup sebagai seorang pria yang taat beribadah dan seorang yang dihormati oleh murid-muridnya, tetangga, serta jamaah masjid tempat ia sering memimpin pengajian. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu yang terus menekan hatinya. Ya Allah, lindungilah keluargaku. Batinnya berdoa, sembari mempercepat langkah menuju rumah. Langkahnya semakin cepat, seperti ada sesuatu yang menuntunnya untuk sampai lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di rumah, Dadang berhenti sejenak. Ada sesuatu yang aneh. Biasanya, istrinya, Siti, akan berada di ruang tamu atau di dapur, menyambutnya dengan senyum hangat, menyiapkan teh manis untuk menghilangkan lelah setelah seharian bekerja. Namun, kali ini, rumah itu tampak sunyi. Terlalu sunyi. Ia melangkah lebih dekat, memerhatikan cahaya yang berasal dari jendela kamar tidur mereka. Cahaya lampu yang remang, namun di balik tirai yang setengah terbuka, Dadang melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Ia melihat bayangan dua sosok. Salah satunya jelas adalah istrinya, tapi sosok yang satunya. Dadang menghentikan langkahnya. Tubuhnya terasa kaku. Di dalam kepalanya, ia mencoba menolak apa yang dilihatnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bisiknya pelan, namun kecurigaan mulai menjalari setiap urat sarafnya. Tangannya yang bergetar menyentuh kaca jendela, mencoba melihat lebih jelas. Di saat yang bersamaan, rasa takut dan marah bercampur aduk dalam dadanya. Dadang tidak percaya pada apa yang sedang terjadi di depan matanya. Istrinya, perempuan yang telah ia nikahi dan cintai selama bertahun-tahun, sedang bersama pria lain di dalam kamarnya sendiri. Dadang merasa seluruh tubuhnya terbakar amarah. Detak jantungnya semakin cepat, tangan gemetarnya mulai menghantam kaca jendela, tetapi tidak cukup kuat untuk memecahkannya. Ia kemudian bergegas menuju pintu rumah. Tangannya menggenggam erat gagang pintu, mencoba memutar kunci dengan cepat. "Buka pintu, buka sekarang Siti," teriaknya dengan suara yang hampir hilang ditelan amarah. Namun, tak ada jawaban. Tidak ada gerakan di balik pintu itu, seolah rumah itu kini tak lagi dihuni. Suara langkah yang ia dengar dari dalam rumah seolah berhenti, membuat suasana semakin tegang. Dadang kembali menghentak pintu dengan keras. Kali ini lebih kuat, membuat gagang pintu bergeser sedikit dari tempatnya. Hatinya semakin kacau. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Namun di tengah suasana hening itu, telinganya menangkap suara yang lain. Suara kunci yang dibuka, tapi bukan dari pintu depan, pintu belakang rumah. Tubuhnya langsung menegang. Ada sesuatu yang mencurigakan. Ia segera berlari ke arah samping rumah, mencoba mengejar sumber suara tersebut. Di sana, pintu belakang sudah terbuka, dan ia melihat sosok seorang pria melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Pria itu tidak mengenakan baju, hanya bertelanjang dada, dan kepalanya ditutupi sesuatu, sebuah daster yang sangat dikenalnya. "Itu daster istriku," bisik Dadang. Amarahnya semakin membara. Pria itu berusaha kabur, tapi Dadang langsung mengejar tanpa pikir panjang. Tubuhnya mungkin sudah lelah setelah seharian bekerja,
Tapi amarah yang meledak-ledak memberinya kekuatan tambahan. "Aep!" teriaknya penuh kebencian. "Berhenti, pengecut!" Pria itu, Asep, sahabat Dadang sendiri, semakin mempercepat langkahnya. Kepalanya masih tertutupi daster, seolah berusaha menyembunyikan identitasnya. Namun Dadang sudah tahu siapa dia. Bagaimana mungkin ia tidak mengenali sahabatnya sendiri? Asep, pria yang sudah bertahun-tahun menjadi teman dekatnya. Pria yang sering datang ke rumahnya, berbincang dengan istrinya, bahkan sesekali ikut makan malam bersama keluarga mereka. Namun malam itu, segala kepercayaan yang pernah ada hancur berkeping-keping. Kejar-kejaran itu berakhir di rumah Asep. Dadang berlari tanpa henti, meskipun kakinya hampir terasa mati rasa karena amarah yang menumpuk. Sesampainya di depan rumah Asep, Dadang mendapati daster istrinya tergeletak di dekat pintu rumah. Sebuah bukti yang tak bisa disangkal lagi. Ia tidak menunggu lama. Sekali lagi, Dadang menghentakkan kakinya di depan pintu rumah, memukulnya keras-keras. "Asep, keluar kau! Aku tahu kau di dalam!" Tak lama kemudian, pintu itu terbuka. Asep muncul dari balik pintu. Wajahnya terlihat bingung, atau mungkin lebih tepatnya, berpura-pura bingung. Pria itu berdiri di depan Dadang, dengan ekspresi tenang, seolah tak ada yang salah. "Ada apa, Dang? Kenapa kau teriak-teriak di depan rumahku malam-malam begini?" tanyanya. Berlagak tak tahu apa-apa. Dadang merasa dadanya semakin panas, detak jantungnya berdegup kencang. Tangan-tangannya mengepal, hampir tak mampu menahan diri untuk menghantam wajah sahabatnya sendiri. "Jangan berpura-pura, Asep," suara Dadang serak karena emosi. "Aku melihatmu di rumahku. Aku melihatmu di dalam kamarku bersama istriku. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan?" Namun Asep, dengan ketenangan yang luar biasa, hanya tertawa kecil. "Ah, Dang, jangan salah paham. Aku cuma mampir ke rumahmu. Ingin mengajakmu tarawih bersama. Apa salahnya? Kebetulan aku lewat." Kata-kata itu terasa seperti racun yang menyusup ke dalam jiwa Dadang. Tarawih? Benarkah? Sejak kapan seseorang mengajak tarawih dengan cara seperti ini? Bertelanjang dada, lari keluar pintu belakang, dan memakai daster istrinya untuk menutupi wajahnya. Dadang ingin tertawa, tetapi yang keluar hanya gumaman getir. "Sejak kapan kau datang ke rumah orang dengan cara begitu, Asep? Apa kau pikir aku bodoh? Kau datang untuk mengajakku tarawih, tapi pintu rumah terkunci dan kau lari keluar seperti maling." Wajah Asep seketika berubah, seolah-olah dinding pertahanan yang ia bangun runtuh sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, kebohongannya mulai retak. Namun, bahkan di saat-saat genting itu, Asep masih mencoba menyangkal. "Kau salah paham, Dang. Aku tak melakukan apapun. Aku cuman..." Dadang menggelengkan kepalanya dengan cepat, memotong ucapan sahabatnya. "Sudahlah, September. Kau tahu aku sudah melihat semuanya. Kau tahu kau tak bisa berbohong lagi. Daster istriku ada di tanganmu. Kau tak bisa bersembunyi lagi." Di dalam hatinya, Dadang tahu bahwa apapun penjelasan yang Asep coba berikan, tidak akan bisa menghapus rasa sakit yang kini menghujam jiwanya. Pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Apalagi ini bukan hanya soal istrinya, tapi juga tentang sahabatnya sendiri. Dadang dan Asep sudah berteman selama bertahun-tahun. Sejak mereka muda, mereka sering beribadah bersama, saling mendukung dalam kesulitan, dan bahkan saling menjaga rahasia satu sama lain. Tapi malam itu, segala yang mereka bangun bersama runtuh tak bersisa. Asep hanya berdiri di sana, tak mampu lagi berkata apa-apa. Dalam keheningan yang menyesakkan itu, Dadang merasa semakin dikhianati. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena amarah yang belum reda, tetapi juga karena rasa sakit yang menjalar sampai ke tulang-tulangnya. Ini bukan hanya sekadar pengkhianatan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang datang dari dua orang yang paling ia percayai di dunia.
istrinya, dan sahabatnya. Di matanya, Asep kini bukan lagi teman yang ia kenal bertahun-tahun. Pria di depannya ini hanyalah seorang pengkhianat, seorang yang telah menghancurkan segala kepercayaan dan rasa hormat yang pernah ia miliki. Setiap detik yang berlalu, Dadang semakin menyadari bahwa tidak ada penjelasan yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Tidak ada kata-kata yang bisa menghilangkan rasa sakit ini. "Jangan bilang apapun lagi," kata Dadang akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. "Kau sudah mengkhianatiku. Kau sudah menghancurkan segala hal yang pernah aku percayai. Dan aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu." Asep hanya menunduk. Diameter. Tak ada lagi kepura-puraan. Tak ada lagi alasan. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali dari kesalahan yang telah ia buat. Ia tahu bahwa persahabatan mereka telah hancur, dan apapun yang terjadi selanjutnya tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Dadang berbalik dan meninggalkan rumah Asep. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah setiap pijakan membawa beban yang tak tertanggungkan. Pikirannya penuh dengan bayangan kejadian yang baru saja ia saksikan. Suara hatinya seakan memanggil-manggil, bertanya kepada Tuhan, "Mengapa ini terjadi padaku? Apa salahku sehingga kau memberikan cobaan seberat ini?" Sesampainya di rumah, Dadang duduk di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah dinding. Rumah yang sebelumnya penuh dengan cinta dan kebahagiaan, kini terasa begitu sunyi dan dingin. Istrinya, Siti, muncul dari kamar. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis. Dadang hanya bisa menatapnya dengan tatapan dingin. Semua cinta dan kasih sayang yang dulu ia miliki untuk perempuan ini telah berubah menjadi luka yang dalam. Siti mendekat, air matanya jatuh tanpa henti. "Maaf, Mas. Aku bisa jelaskan," kata Siti dengan suara serak. Dadang menggeleng perlahan, menolak untuk mendengar lebih banyak kebohongan. "Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Siti," ucapnya. "Aku sudah melihat semuanya. Kau telah mengkhianatiku. Kau telah menghancurkan semua yang kita bangun bersama." Siti terisak. Ia berlutut di depan suaminya, memohon ampun, tetapi Dadang tetap tidak bergeming. Hatinya telah tertutup rapat oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Ia tidak bisa lagi melihat perempuan di depannya ini sebagai istrinya. Ia hanya melihat seorang yang telah menghancurkan hidupnya. "Sejak kapan, Siti?" tanya Dadang akhirnya. Suaranya gemetar. "Sejak kapan kau mulai berbuat seperti ini?" Siti terdiam, ragu untuk menjawab. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan bisa mengubah kenyataan, tetapi ia merasa harus menjawab. Baru beberapa bulan, Mas. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku merasa kesepian. Dan Asep, dia selalu ada." Rasa sakit itu semakin menancap dalam di dada Dadang. Kata-kata itu, meskipun sederhana, menghancurkannya. "Kesepian?" ulangnya dengan nada penuh ketidakpercayaan. "Kau merasa kesepian? Lalu apa artinya semua kebersamaan kita selama ini? Apa arti dari semua yang telah kita lalui bersama?" Siti menangis semakin keras. "Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, Mas. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kupikirkan. Asep, dia ada di saat aku merasa kosong." Dadang menutup matanya, mencoba menahan air mata yang sudah hampir keluar. Tetapi luka di hatinya terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Ia merasa seperti dihisap oleh kegelapan yang tak berujung. Malam itu, Dadang tak bisa tidur. Bayangan pengkhianatan terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok Asep yang berlari dari rumahnya. Sosok istrinya yang tertunduk penuh rasa bersalah. Hatinya terbakar oleh amarah, tetapi di balik amarah itu ada rasa sakit yang lebih dalam. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan, ia juga kehilangan cintanya. Sebagai seorang pemuka agama, Dadang tahu bahwa amarah yang dibiarkan berkembang hanya akan merusak diri sendiri.
Namun bagaimana mungkin ia bisa memaafkan sesuatu yang begitu menyakitkan? Bagaimana mungkin ia bisa kembali hidup dengan istrinya setelah apa yang terjadi? Pagi harinya, Dadang memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Ia melaporkan Asep atas dugaan perbuatan mesum dengan istrinya. Proses hukum pun dimulai. Asep yang mulanya mencoba menyangkal, akhirnya mengakui secara tidak langsung bahwa dialah pria yang dipergoki Dadang malam itu. Namun, dalihnya tetap berputar-putar, mencoba membela diri dengan alasan yang tak masuk akal. Sejak kapan kau datang untuk mengajakku tarawih sampai harus sembunyi di rumahku? Tanya Dadang dengan tajam saat di kantor polisi. Asep hanya terdiam. Wajahnya yang dulu ia kenal sebagai wajah sahabatnya, kini terlihat begitu asing. Rasa benci dalam diri Dadang semakin mendalam setiap kali ia mengingat betapa besar pengkhianatan ini. Satu persatu, saksi dan bukti dikumpulkan. Siti, meskipun terus menangis dan menyesali perbuatannya, tidak bisa menyangkal bahwa pengkhianatan itu telah terjadi. Waktu berlalu, tetapi luka yang dirasakan Dadang tidak kunjung sembuh. Proses hukum berjalan, dan meskipun Asep akhirnya mengakui kesalahannya, itu tidak mengubah apapun. Pengkhianatan ini telah meninggalkan luka yang terlalu dalam untuk bisa disembuhkan dengan permintaan maaf atau hukuman hukum. Dadang memutuskan untuk berpisah dari Siti. Meskipun ia tahu bahwa agama mengajarkan untuk memaafkan, ia tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Maafkan aku, Mas. Kata terakhir yang diucapkan Siti sebelum meninggalkan rumah mereka untuk selamanya. Tetapi bagi Dadang, maaf itu sudah terlambat. Di setiap malam yang sunyi, Dadang duduk di dalam kamarnya, merenung dalam kegelapan. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa begitu kosong. Hatinya yang dulu dipenuhi dengan cinta untuk keluarganya kini hanya dipenuhi dengan rasa sakit dan kehampaan. Tidak ada lagi senyuman Siti yang menyambutnya pulang. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu menyelimuti rumah itu. Setiap malam, Dadang berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk bisa melewati cobaan ini. Namun di balik doanya, ada pertanyaan yang selalu mengganjal di hatinya. Tuhan, mengapa kau berikan cobaan ini kepadaku? Apa salahku sehingga kau menghancurkan hidupku dengan pengkhianatan ini? Jawaban itu tak pernah datang. Waktu terus berjalan, tetapi luka di hati Dadang tetap tak sembuh. Meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup, bayang-bayang pengkhianatan itu selalu mengikutinya. Setiap kali ia melihat rumah tetangganya, setiap kali ia mendengar nama Asep, rasa sakit itu kembali menghantam hatinya. Bertahun-tahun kemudian, Dadang tetap tinggal di rumah yang sama. Ia tetap mengajar, tetap memimpin jamaah, tetapi hatinya telah berubah. Pengkhianatan itu telah mengubah dirinya menjadi seseorang yang lebih tertutup, lebih waspada, dan lebih sulit mempercayai orang lain. Meski luka itu tidak sepenuhnya sembuh, Dadang perlahan belajar untuk berdamai dengan rasa sakitnya. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun kepercayaan yang hilang tidak pernah bisa kembali. Dan meskipun ia telah berusaha keras untuk memaafkan, ia juga tahu bahwa beberapa luka tidak pernah benar-benar sembuh. Pengkhianatan, terutama dari orang yang paling kita cintai dan percayai, adalah luka yang akan selalu ada di hati, meskipun waktu terus berjalan. Dadang hanya bisa berharap bahwa suatu hari, Tuhan akan memberinya kekuatan untuk benar-benar memaafkan. Dan dengan itu, ia bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional Dadang saat menghadapi pengkhianatan dari dua orang yang paling ia percayai. Dari amarah, rasa sakit, hingga pencarian jawaban dari Tuhan. Semua perasaan itu berusaha dilukiskan untuk menunjukkan betapa dalamnya dampak sebuah pengkhianatan dalam kehidupan seseorang. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini.
Semoga panjang umur, selalu sehat, bahagia dunia akhirat, dan diberikan rizki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.